Beni Ramdhani selaku Kepala BP2MI melakukan kunjungan ke daerah perkebunan Wangunsari dan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Berikut informasi selengkapnya. Beni Ramdhani selaku Kepala BP2MI melakukan kunjungan ke daerah perkebunan Wangunsari dan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Didampingi oleh Rektor Unikom Edi Suryanto Sugoto, beliau beserta rombongan berkeliling melihat nuansa alam dan perkebunan khas Wangunsari. Di sana dapat ditemukan berbagai perkebunan sayur dan buah-buahan. Ya, kita tadi keliling ya, kita melihat di Wangunsari Farm, tadi ada 13 greenhouse ya, 4 untuk buah-buahan yaitu melon dan 9 untuk tanaman sayur-sayuran. Ini teknologi modern ya, pertanian masa depan sebetulnya sudah dimulai di Indonesia, dan kalau kita lihat tadi ini percontohan yang sangat baik dan bahkan bisa mengedukasi banyak pihak ya. Satu saat Indonesia pasti akan semakin berkurang lahan-lahan pertanian, maka dari pertanian tradisional dia harus bergeser ke pertanian modern. Ada 2 kawasan tadi atau space, satu hidroponik dan yang kedua adalah organik ya. Nah tentu tadi juga yang menarik adalah saya tanya kenapa pagar-pagarnya tidak dipakai dinding tembok. Ternyata ada filosofisnya. Bagi pemilik tentu beliau tidak ingin merasa berada dan hidup di penjara. Tapi juga untuk pihak luar, masyarakat, ini adalah edukasi untuk mereka juga bisa menikmati keindahan apa yang ada di dalam, kemudian belajar dari apa yang dikembangkan melalui pertanian organik maupun hidroponik. Dan tentu ini sangat menarik ya, sangat menarik. Dan mudah-mudahan sih banyak pihak yang akan menjadikan tempat ini sebagai tempat tidak hanya percontohan tapi juga belajar atau studi ya untuk pengembangan pertanian modern bagi masa depan. Tadi saya langsung nyoba melon ya. Saya langsung metik, kemudian saya belah ya, kemudian saya makan tadi. Memang pasti rasanya berbeda lah karena memiliki kualitas ya. Nah, yang harus dijaga itu adalah kualitas. Kalau kita ingin bersaing dengan pasar ya. Misalnya saya tanyakan tadi ke pengelola, untuk satu pohon melon itu kan dia memiliki calon buah itu sekitar 20 misalnya atau 15. Nah, ternyata hanya ditinggalkan 1. Saya tanya kenapa 1? Bukankah kalau bicara kepentingan ekonomi, kenapa buahnya tidak dibiarkan dan jadi dalam satu pohon itu 20 buah melon? Nah, ternyata itu harus dibuang, pikiran seperti itu jauh-jauh, jangan berpikir pada kuantiti. Ya, tapi kita harus berpikir kualitas, sehingga calon buah yang lain itu sudah dibuang sejak awal, sejak masih kecil ditinggalkan 1, dan 1 buah inilah yang dipastikan akan memiliki cita rasa yang sangat kuat ya, dan itu bisa menembus pasar dan bersaing di pasar. Semua menarik sih, karena sayuran misalnya ya bisa dikonsumsi sehari-hari kapan kita membutuhkan buah-buahan. Jadi tidak hanya bagaimana siklus atau sirkulasi air, tapi juga siklus tanam ya. Itu yang diatur dengan pola tertentu agar tidak ada stagnasi untuk ya masa-masa panen yang secara kalender sudah ditetapkan. Saya menginginkan sekali lagi tempat ini harus menjadi tempat tujuan. Mudah-mudahan nanti tidak hanya untuk orang datang melihat wisata ya, tapi juga orang datang untuk belajar, kemudian dikembangkan di tempat-tempat lain. Mudah-mudahan Wangunsari bisa menembus tidak hanya kebutuhan ya pasar nasional, kita bisa bersaing juga dengan pasar global ya nanti. Saya percaya lah karena pemiliknya seorang rektor, profesor, bahkan ya beliau pasti sangat paham kenapa pertanian modern hidroponik dan organik ini dibangun di kawasan yang sangat tepat, di ketinggian ya. Kemudian juga punya karyawan yang sangat banyak, bahkan karyawannya juga sempat mengikuti pelatihan misalnya ya. Nah, saya yakin jika ini terus dikembangkan ya, diharapkan tentu bisa menembus pasar tidak hanya di dalam negeri tapi juga di luar negeri. Setelah berkeliling melihat kebun milik Rektor Unikom Edi Suryanto Sugoto di Wangunsari, rombongan melanjutkan perjalanan ke sebuah villa di kawasan Cisarua. Di Cisarua, rombongan mengawali kegiatan dengan melihat keindahan kota Bandung yang terlihat berkat tingginya lokasi villa di Cisarua.
Benny Ramdhani dan Edi Suryanto Sugoto bersama rombongan akhirnya beristirahat dengan hidangan makan siang yang dinikmati di bawah pepohonan yang membuat suasana sejuk. Setelah mengisi tenaga dengan makanan yang disajikan, rombongan kembali berkeliling melihat berbagai kebun seperti cengkeh, tomat, dan tanaman lainnya yang ada di kawasan Villa Cisarua.